Saya mohon izin untuk memulai dengan keraton kemarin. Yang ikut datang di keraton kemarin, boleh saya minta Anda angkat tangan. Tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi keraton Jogja itu meresmikan atau launching namanya sekarang Mushaf Quran versi keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang aslinya dulu sebenarnya tulisan tangan 200 tahun yang lalu pada waktu Hamengkubuwono II. Nah, yang ingin saya kemukakan kepada Anda yang harus kita ketahui bersama kira-kira adalah, jadi ono sing ekstasi. Jadi ketika Gusti Joyo ini kan nyun sewu kan hampir sama dengan Gus Dur penyakitnya, jadi harus cuci darah seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, saya belum tahu persis. Tapi malam itu beliau datang dengan dikuat-kuatke dan gembira. Kemudian karena saya ini senang melihat orang senang, dan karena saya ini kebahagiaan saya adalah kalau terasi sudah bertemu Lombok dan Brambang kan gitu ceritanya. Nek mengijen-ijen lah, iya nek Lombok ijen kan rapayu toh. Misalnya Lombok didol dengan pengumuman saya adalah makhluk Allah yang mandiri, jangan dicampur-campur sama apa saja karena saya punya ideologi sendiri gitu ya. Kira-kira Lomboknya payu ora? Lombok ki payu mergo dhek gelem diulek bareng karo liya-liyane kan gitu. Menungso ya ngono lah, terus kowe ben diulek Gusti Allah karo malaikat bareng-bareng karo liyane. Nah, karena saya gembira terus kita berdiri bersama mendoakan Gusti Joyo. Selawatan kalau tidak salah waktu itu ya. Begitu selesai selawatan, belum sampai duduk, itu tiba-tiba ada orang datang menyatakan bahwa dia ikhlas untuk mendonorkan ginjalnya kepada Gusti Joyo. Jadi wah, koyo-koyo kabul-kabulo dungane kene kuwi ya. Padahal itu kan yang terjadi mungkin bukan kabulnya doa kita, tapi hidayah Allah kepada yang orang yang bersangkutan. Dan itu merupakan optimisme kita bersama pada malam hari itu. Sehingga Kiai Kanjeng entek-entekan le latihan, le gawe musik nyiapke per menit ya toh dengan IO-nya. Dan itu kita pikir wah wis berlebih, wis luweh-luweh lah le Kiai Kanjeng ngabekti iki caos bukti wis luweh-luweh lah, wong kudune ming pirang nomor iku wis bernomor-nomor sembarang wis ditokke. Ternyata isi kurang. Jadi terus aku jari Gusti Joyo dijaluk mbok Cak Nun yo munggah pakai tang sedelet gitu kan. Padahal aku itu wis menyembunyikan diri dengan baik gitu ya. Dan sampai apa namanya? Naik panggung. Ning akhirnya mergo Gusti Joyo sing njaluk yo aku tresno karo DE, dan aku bersyukur mergo Gusti Joyo segera akan ganti ginjal di Singapura. Maka saya pun maju lah. Waktu maju ki aku njur ngomong apa wong ning ngarepku ki ana raja-raja sakmono kae. Gitu loh. Engko nek tak tokke tenane sapa aku kan ya ora penak. Ya, akhirnya ana sing tak peksa tak tokke gitu ya. Saya ngomong mengenai Mojopahit sampai sekarang, tapi yang paling penting adalah bahwa peresmian Mushaf Quran ini, peresmian Mushaf Quran dengan lambang keraton dan juga dengan hiasan-hiasan di dalam yang bermacam-macam yang semuanya versi keraton ya. Itu saya nyatakan bahwa ini merupakan peresmian pengumuman politik dan pengumuman akidah dari Keraton Jogja bahwa mulai malam hari ini tidak ada hubungan lagi antara Keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Ngono aku. Tak delok reaksine piye. Burano sing mudeng. Nah, iya. Wis ben ae ngono. Ternyata ya ora apa-apa ngomong. Padahal itu kan seharusnya yang menyatakan itu kan Sri Sultan. Tapi saya nekat menyatakan bahwa malam hari ini seluruh sejarah Keraton Yogyakarta kita nyatakan tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul. Ini seakan-akan main-main Mas, tapi bukan main-main Mas. Ini bukan main-main, dalam arti gini loh. Boleh dia ada, boleh dia tidak ada, tapi pasti idiomatik Nyai Roro Kidul itu menjadi kekuatan politik berapa tebal. Itu pasti. Terserah dia ada atau tidak ada. Terserah dia itu jin atau jenis makhluk yang lain. Terserah. Apa dia cuman energi yang liar saja atau energi yang sedang status quo sebelum sebelum akhirat berlangsung. Tapi pokoknya jelas dia
merupakan kenyataan politik berabad-abad sampai zaman ini. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang tidak mendekat-dekat ke aura Nyai Roro itu. Makanya kan begini, jadi pokoknya singkat kata waktu itu saya jelaskan, Mojopahit itu kan negara kesatuan. Kemudian dia hancur karena ada luapan lumpur di daerah Canggu, timurnya Mojokerto, bagian barat dari Sidoarjo sekarang. Mau tidak mau Mojopahit akan hancur dengan atau tanpa serangan dari pihak manapun. Memang ada terjadi bentrok sedikit antara orang Mojopahit dengan kelompok-kelompok Islam di daerah utara yang menyebabkan bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung meninggal dunia dibunuh oleh senopati perang Mojopahit yang waktu itu dipimpin oleh Brawijaya V. Tetapi justru kematian bapaknya Sunan Kudus itu menjadi momentum yang baik untuk menciptakan perdamaian yang baik dipimpin oleh Sunan Kalijogo, sehingga sebelum Mojopahit hancur sudah ditransformasi menjadi Demak, meskipun sistemnya dirubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Negara kesatuan dengan tradisi upeti, terus negara federasi dengan tradisi persemakmuran, di mana setiap wilayah dipimpin oleh Ki Gede atau Ki Ageng. Dan siapa Ki Gede, siapa Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Gede Kebumen, Ki Gede Jatinom, Ki Gede Menoreh, dari Denpasar, NTB sampai Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, sedikit Jawa Barat, semua itu oleh Sunan Kalijogo dipasang Ki Gede dan Ki Ageng. Sehingga mereka semua sebenarnya turunan dari Prabu Brawijaya. Jadi nek sampean saka Klaten itu Anda akan berarti Anda dari Jatinom. Sampean dari Gunung Kidul, dari Mangiran di selatan sini dan seterusnya, itu semua riwayatnya jelas. Nah, pada waktu itu terjadi multi konflik sebenarnya. Setelah Demak berdiri, satu, rakyat Jawa tidak siap dengan demokrasi dan federasi, sehingga kerajaan Demak yang demokratis dan federal ini tidak terlalu didukung oleh kesadaran rakyatnya. Apalagi pada waktu itu terjadi multi konflik, satu antara Sunni dengan Syiah, nomor dua antara kebatinan kejawen dengan Islam secara menyeluruh, nomor tiga antara turunan dari Prabu Brawijaya yang bertentangan satu sama lain. Ada yang gaduk di antara tiga ini konfliknya, ada yang terpisah. Tapi yang pasti yang paling terkenal adalah tokoh Syiah yang namanya Aryo Jipang bertempur melawan seorang tokoh Sunni yang juga Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian mewakilkan peperangan itu kepada anak angkatnya, yakni Jebeng Sutowijoyo. Nah, Jebeng Sutowijoyo ini sebenarnya juga murid Sunan Kalijogo, tapi agak marginal, sebagaimana gurunya dia yaitu Ki Jurumartani atau Ki Mondoroko, juga muridnya Sunan Kalijogo, tetapi bukan murid langsung, artinya tidak sampai intensif di pesantren Gelagah Wangi pada waktu itu, sehingga orientasi Demak yang berlatar belakang spiritual Wali Songo, ketika kemudian konflik antara Sunnah dan Syiah, antara Jawa Kejawen dengan, nah istilah saya Islam Jawa melawan Jawa Islam, itu kemudian membuat ada semacam keputusasaan politik seperti yang sekarang terjadi, sehingga kemudian kekuasaan dipegang oleh bukan terusannya Mojopahit atau Demak, melainkan sempalannya, yaitu Ki Gede Pemanan punya anak namanya Sutowijoyo, itu yang kemudian menjadi Raja Mataram yang pertama. Nah, Raja Mataram yang pertama inilah yang kemudian secara resmi tidak lagi mengacu kepada Wali Songo. Jadi asas tunggalnya bukan lagi Wali Songo, tapi Nyai Roro itu. Nah, sejak itu Raja-Raja Mataram tidak pernah terpisah dari mitologi Nyai Roro Kidul sampai Bung Karno, sampai Pak Harto.
Kalau Gus Dur sudah saya tanya dan dia bilang wis baca wong dhewe wis Jairul Kidul wis jilbaban kok saiki. Kata dia begitu, jadi sudah saya tidak persoalkan lebih lanjut. Nah, tapi berikutnya kan tetap saja mau tidak mau tetap membuka pintu dan mencoba melestarikan hubungan itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Wali Songo alhamdulillah Nyai Roro Kidul juga oke-oke saja kok sebenarnya. Jane padha wae karo apa wis. Itu boleh semacam jargon saja atau mitologi saja, yang penting outputnya bagaimana gitu. Nah kan Anda tahu akhirnya kan arep Nyai Roro Kidul apa Wali Songo saiki iki wis ora bedane to. Saiki iki Indonesia iki dianggap Nyai Roro Kidul apa Wali Songo lah ono karo to. Coba Sunan Kalijaga ning TV cetha sapa kae. Sing pakaiane Sunan sing kaya Diponegoro ning TV ono kok. Jadi nek Wali Songo ki ono kabeh ning televisi kuwi. Nek Opi kae pakaiane apa kae? Ya Jo Abu Lahab lah. Panjang Abu Lahab ya pakaiane ya ngono kuwi jane. Ya memang kalau diinget-inget sih wong laya wong kuwi pakaiane kabeh ya ngono kuwi pakaiane biyen Abu Jahal ya sapa ngono kuwi ya nganggo gamis dawa ya rada semene iki ya. Memang begitu. Soalnya nek kalau panasnya nanti seperti di Arab kita kan terus pakai cadar ya ngono kae. Dan makanya kan kita sengaja bikin dunia ini mengalami global warming, dibikin panas sedemikian rupa supaya kita semua nanti akhirnya memakai apa jenenge kerudung laki maupun perempuan. Gitu loh. Nek dalam keadaan masih situasinya kayak cuacanya kayak sekarang kan belum relevan pakai begitu. Nah kita bikin panas dunia ini supaya kita nanti tidak tahan oleh panasnya matahari, maka kita pakai kerudung. Gitu ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, ya Allah. Tingkatkan suhu bumi ya Allah, supaya kami semua bisa berpakaian sebagaimana Rasulullah SAW. Kira-kira ya, pokoknya kita husnudon aja. Oke, tekan apa ini mau? Mataram ya, oke. Terus begini teman-teman sekalian, ini saya akan shortcut ke Ma'iyah ya. Konflik Sunni Syiah itu terjadi sejak jauh sebelumnya, sebelum abad 8 itu sudah ada Syiah di Indonesia sebenarnya. 400 tahun kemudian dia membesar, kemudian pada konflik selama Wali Songo di ujung eranya itu gampangannya Syiah kalah. Kemudian yang menang adalah Sunni, tapi kemenangan Sunni ini juga sudah telanjur ditinggal oleh Pangeran Benowo yang sebenarnya merupakan penerus ulama di Pajang. Dia kembali ke Khitoh, dia kembali bikin pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas, sehingga kekuasaan politik kemudian diambil alih oleh mitologi Nyai Roro Kidul itu. Nah, sehingga Sunni yang tidak berkembang, Syiah yang tidak berkembang. Itu loh teman sekalian. Nah sekarang, iki aku wis wayahe urung ya ngomong nang kowe ya. Ngene. Madhabmu apa? Syafi'i. Rata-rata Syafi'i di sini ya. Jadi NU ya Syafi'i, Muhammadiyah ya Syafi'i. Kalau secara internasional ada madhab lain yang sebenarnya bukan madhab, yaitu Wahabi. Wahabi sendiri tidak mengklaim bahwa dia madhab, tapi dia sangat kuat sekarang ini bertentangan dengan Syiah, kan itu ya. Nah saiki NU Muhammadiyah itu sub madhab atau madhab, kan itu pertanyaannya. NU kan jelas Syafi'i Sunni, gitu. Nek Muhammadiyah tidak ada rujukan ke madhab manapun, kan gitu kan? Apa? Muhammadiyah sebagai madhab. Ya ora apa wis ora apa. Ya ora penting, sing penting ngene lho cara berpikire. Bunyi ayam jantan berkokok kalau di Jawa menurut versi estetika Jawa, bunyi kokok ayam adalah kukuruyuk. Sunda ongkorongkong, Madura kukuruno, gitu. Kukuruno. Oke. Jadi bunyi kokok ayam itu bagaimana?
Jadi bunyi kokok ayam itu bagaimana? Yang satu bilang kukuruyuk, yang satu bilang kukurunu, yang satu bilang kongorongkong. Pertanyaannya adalah, kalau begitu bunyi ayam berkokok itu sebenarnya bagaimana? Do you get what I mean? Apakah Anda mulai ngerti apa yang saya maksudkan? Teman-teman sekalian, ahlu sunnah wal jamaah itu ya kukuruyuk itu. Syiah itu ya kukurunu itu. Madhab-madhab yang bermacam-macam itu ya sekitar gongkorongkong itu. Jadi itu semua adalah versi atau menurut, kan gitu kan? Nah sekarang Islammu itu seharusnya Islam apa? Benar, Islam ayam. Nah menurut saya, mari kita cari Islamnya Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu baru hebat kalau dia tidak Muhammadiyah, tetapi dia menyarankan anggotanya untuk mencari Islamnya Muhammad. NO mencari Islamnya Muhammad, Syiah Sunni mencari Islamnya Muhammad. Jadi proses mencari, proses ijtihad. Betul enggak? Karena kalau Anda menyangka kokok ayam bunyinya kukuruyuk, salah. Betul enggak? Kalau tidak percaya tanya sama orang Madura. Lu tidak bisa kukuruyuk. Kok kukuruyuk? Haram sampean. Apalagi itu kongkorongkong bid'ah itu. Ngerti? Jadi teman-teman sekalian, mari kita berendah hati satu sama lain. Itu semua adalah Islam according to, Islam menurut. Nah mari kita bareng-bareng dengan NU, Muhammadiyah dan golongan apapun, mazhab apapun, bersama-sama bersatu mencari Islamnya Rasulullah Muhammad SAW. Gitu loh. Mencari tok, mendekat tok sudah baik, meskipun tidak pernah ketemu beneran. Bagaimana ketemu, wong jalurnya terlalu banyak juga. Hadis itu jumlahnya sekitar 850.000. Coba betapa relatifnya pengetahuan kita untuk mengenali atau sampai kepada Islam yang sejati. Maka tidak punya jalan lain kecuali kita tidak mengkafir-kafirkan satu sama lain, tapi bekerja sama untuk mencari kebenaran. Betul nggak?